Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan kita akan semakin dibangun. Iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Karena kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan akan menjadi penolong dan juga yang akan selalu menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap setiap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan kita pun juga melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Lukas 8, ayat 38 dan 39. Saudara bisa baca paling nggak satu perikop ini supaya kita ngerti secara utuh kisah di dalamnya. Saya akan bacakan ayat 38-39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Coba dikasih Tuhan, kisah seorang di daerah Gerasa yang dia dirasuk oleh setan-setan, sehingga dia ini menjadi orang yang ditakuti, bahkan dia tinggalnya di kuburan-kuburan, tidak pakai pakaian dan tidak bisa dibelenggu. Wah, ngeri sekali kondisinya. Saya yakin keluarganya sudah berusaha bagaimana menolong anak ini dan nihil. Saat Yesus datang, Yesus menyatakan kuasanya sehingga setan itu diusirnya pergi. Ya, setannya banyak ternyata. Ya, legion. Dan singkat cerita setannya pergi ke kawanan babi di tempat itu, dan akhirnya anak muda ini yang tadinya kerasukan setan ini menjadi sembuh. Kalau orang bilang waras kembali. Nah, singkat cerita, anak muda ini, orang ini yang telah dibebaskan ini merasa betul bahwa dia ini sudah ditolong Tuhan dan ingin berterima kasih. Ya, sebagai rasa syukur dan terima kasihnya, dia ingin menyertai Yesus. Dia ingin bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Yesus berkata apa? Ya, dia menyuruh dia pulang supaya dia menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat atas dirinya. Ya, ini bukan masalah boleh ngikut kemana Yesus pergi atau tidak. Tapi perhatikan. Ya, karena sesungguhnya Tuhan ingin supaya orang ini menjadi saksinya. Jadi menjadi saksi tidak harus selalu menjadi murid Yesus dalam pengertian seperti waktu itu 12 murid Yesus itu ya. Dan Tuhan yang sudah memulihkan, menyembuhkan ini berpesan supaya anak ini atau orang ini pulang untuk menceritakan supaya dia bersaksi tentang apa yang Allah perbuat. Dan singkat cerita, orang ini pun pulang. Tapi tidak hanya kepada keluarganya dia bersaksi, bercerita tentang apa yang dialami. Tetapi dikatakan, ia menceritakan sambil mengelilingi seluruh kota. Dia bersaksi di mana-mana. Inilah sesungguhnya rasa syukur dan terima kasih yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita.
Kita sudah ditolong Tuhan. Kita diselamatkan Tuhan. Mari belajar dari seorang yang dirasuk setan, yang diselamatkan Tuhan ini, yang dibebaskan Tuhan ini. Dia bersaksi, di mana-mana dia ceritakan. Jadi Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, saat engkau mengalami pergumulan, saat engkau berbeban berat, lalu engkau berdoa dan akhirnya engkau mengalami mujizat, engkau mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa bersaksi. Jadi semakin berbobot kesaksian seseorang kalau dia mengalami masalahnya berat. Seperti orang ini, dirasuk setan, dibenci orang ya semua nggak mau, ada yang berani dekat sama dia. Bukannya dibenci ya, dianggap ini orang nggak berguna. Ya, semua orang tahu, ya orang ini orang yang sangat-sangat susah ditaklukkan. Tetapi hari itu dipulihkan. Sehingga ketika dia berkata-kata, dia menceritakan apa yang Yesus telah perbuat, maka orang akan menjadi heran. Karena orang tahu, loh siapa dia? Loh dia kan orang yang dulu dirasuk setan itu. Kok sekarang menjadi orang baik? Nah, kok bisa? Nah, artinya di sini kesaksian orang ini berkuasa, penuh kuasa. Karena apa? Bukan hanya cerita, bukan kata orang, tetapi dia menceritakan apa yang dia alami. Dan ini membuat orang akhirnya bisa mengenal Tuhan. Demikianlah kiranya hidup kita. Kita sudah diselamatkan, ditolong Tuhan. Kita habis mengalami mungkin masalah, tetapi Tuhan menolong kita. Bersaksilah. Ya, ceritakan apa yang Tuhan buat. Ini artinya kita tahu berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih bukan hanya terima kasih aku sudah dibantu. Tetapi lebih daripada itu. Semestinya dia berusaha melakukan apa yang dikehendaki dari orang yang sudah menyelamatkan atau menolong hidupnya. Seperti orang ini. Ya, dia sudah ditolong ketika Yesus berkata, pulanglah ya ke rumahmu dan ceritakanlah apa yang telah Allah perbuat atasmu. Dan dia melakukan itu sebagai rasa terima kasihnya. Baik, saya pulang gitu ya. Dan akhirnya dia cerita ke banyak orang. Dan banyak orang akhirnya boleh melihat akan kuasa Allah yang terjadi atas hidupnya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kita ditolong Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan. Bersaksi. Ceritakanlah sebagai rasa terima kasih. Jangan sampai kita tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong, diselamatkan, bahkan mengalami kuasa Tuhan. Jangan sampai lupa untuk kita menceritakan akan apa yang telah Tuhan perbuat atas hidup kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar dari seorang yang dulunya kerasukan setan, tapi Engkau sudah lepaskan, Engkau bebaskan. Dan ketika dia mau mengikut Engkau katakan supaya dia pulang dan menceritakan apa yang telah Allah perbuat. Dan orang ini melakukannya. Bahkan seluruh kota dia jelajahi dan dia bersaksi di mana-mana. Kami percaya Tuhan, inilah sebagai rasa terima kasih dari orang ini. Kami pun sudah Engkau tolong dengan berbagai macam permasalahan. Bahkan Engkau sudah selamatkan kami dari kehidupan yang sia-sia menjadi memiliki kehidupan yang kekal. Kami mau bersaksi Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong kami untuk kami terus menyaksikan, memberitakan akan apa yang telah Tuhan buat bagi hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Nyerahkan hari ini, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.